Dengan ini saya akan mendeklarasikan pengunduran diri saya sebagai pengacara kelas atas dan saya akan merawat dosen hukum saya yang bernama Pak Wibowo. Apa yang kamu lakukan dasar anak bodoh? Assalamualaikum sahabat Sinar Karomah. Bayangkan di tengah hiruk-pikuk kota Malang, seorang wanita muda bernama Laras, pengacara sukses dari keluarga terpandang, tiba-tiba menjadi perbincangan Hentikan publik. omong kosong ini. Bukan karena prestasinya, melainkan keputusan mengejutkannya. Meninggalkan Kamu yakin hidup dengan mewah keputusan dan ini, Laras? keluarganya Iya, Pak. demi pria jalanan Dunia saya bernama yang sebenarnya ada Wibowo, di sini. seorang pengemis Bersama tua yang Bapak. biasa duduk diam di simpang Jalan Ijen. Tak ada yang tahu, Wibowo bukan sekadar pengemis. Dahulu ia adalah seorang akademisi dan dosen favorit di salah satu universitas negeri. Namun nasib buruk merenggut segalanya, keluarga, karir, dan martabatnya. Semua berubah saat Laras kehilangan dompetnya. Dan Wibowo yang menemukannya mengembalikan tanpa sedikit pun menyentuh isinya. Dari sinilah benih kepercayaan dan rasa penasaran tumbuh di hati Laras. Hari demi hari, Laras mulai mengenal siapa Wibowo sesungguhnya. Ia menemukan kedamaian, ketulusan, dan nilai hidup yang tak pernah ia dapat dari dunia glamor yang selama ini membungkusnya. Namun saat hubungannya dengan Wibowo terungkap ke publik, badai besar datang, dari keluarganya, media, bahkan mantan tunangannya yang merasa dipermalukan. Namun, di balik semua cobaan itu, tersimpan satu rahasia mengejutkan tentang masa lalu Wibowo. Sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi, dan akan mengubah cara semua orang memandangnya. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa dukung kami dengan like dan subscribe Sinar Karomah agar kami semangat untuk memberikan cerita menarik lainnya. Semoga semua yang like dan subscribe channel ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, hati yang tenang, dan dimudahkan segala urusannya. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, langit kota Malang masih dibalut kabut tipis. Udara dingin menyelimuti jalan Ijen yang rindang dan tenang, seolah menyimpan banyak rahasia. Mobil-mobil mewah lalu lalang di jalur lambat, berlomba dengan waktu. Di antara gedung-gedung kolonial dan pepohonan tinggi, tampak seorang pria tua duduk bersila di pinggir trotoar, mengenakan jaket lusuh, wajahnya dipenuhi kerut, matanya dalam namun teduh. Namanya Wibowo. Ia selalu berada di sana, diam tanpa mengemis, hanya menatap orang-orang berlalu begitu saja. Di sisi lain, Laras, perempuan muda dengan balutan blazer putih dan kacamata hitam elegan, turun dari mobil BMW miliknya. Ia sedang tergesa menuju kantor hukumnya untuk sidang besar yang menyita perhatian media nasional. Ia tidak sadar, saat menyentuh ponsel dan membalas pesan, dompet mahalnya terjatuh begitu saja di pelataran taman kecil tak jauh dari tempat Wibowo duduk. Beberapa jam kemudian, saat matahari mulai naik dan lalu lintas makin padat, Wibowo melihat sesuatu yang mencolok di antara rerumputan. Dompet kulit branded berisi identitas, kartu ATM, dan segepok uang. Ia menatapnya lama, lalu berdiri pelan dengan lutut gemetar, dan berjalan menyusuri arah kantor yang tertera di kartu nama Laras. Wajahnya kaku, tangan kirinya terus menggenggam dompet itu dengan erat, seolah takut isi dunia akan menggodanya di tengah jalan. Ketika Laras menerima telepon dari resepsionis bahwa ada pria tua ingin mengembalikan dompetnya, ia sempat curiga. Namun saat ia turun ke lobi dan melihat Wibowo berdiri dengan senyum kikuk, mata Laras terpaku. Wibowo menyodorkan dompet itu, lalu membungkuk sedikit. Tak ada sepatah kata pun, hanya tatapan jujur yang membuat dada Laras mendadak terasa sesak. Ia berterima kasih dan menawarkan uang sebagai tanda terima kasih. Tapi Wibowo hanya menggeleng, lalu pergi, tanpa jejak. Malam harinya, Laras duduk termenung di balkon apartemennya yang menghadap kota. Angin menyibak rambutnya. Pikirannya kembali pada pria tadi siang. Di tengah dunia yang penuh manipulasi, masih ada orang seperti itu? Ia tak bisa melupakan wajahnya. Bukan karena kasihan, tapi karena damai. Ada sesuatu dalam diri Wibowo yang tak bisa dijelaskan. Seolah dunia yang tenang pernah ia miliki dan hilang. Beberapa hari kemudian, Laras kembali ke simpang Jalan Ijen. Dengan pakaian biasa dan topi, ia duduk diam di bangku taman. Wibowo masih di tempat yang sama, duduk di bawah pohon trembesi besar, menatap lalu lintas. Kali ini, Laras mendekatinya, duduk di sampingnya, tanpa bicara. Mereka hanya sama-sama diam,
membiarkan waktu menyusun narasi sendiri. Dan sejak hari itu, sesuatu mulai berubah dalam hidup Laras. Pagi-pagi buta, sebelum matahari muncul sepenuhnya dari balik gunung Panderman, Laras sudah mengenakan jaket tipis dan sepatu kets. Ia menolak mobil kantor, memilih berjalan kaki dari kos sementara yang sengaja ia sewa diam-diam dekat kawasan Jalan Ijen. Sudah 2 minggu sejak ia rutin datang ke taman itu, hanya untuk duduk di samping Wibowo, kadang membawakan teh hangat, kadang roti tawar. Tapi tak sekalipun ia mendapatkan jawaban saat bertanya tentang masa lalu pria itu. Wibowo hanya tersenyum. Seolah masa lalunya terkunci rapat di balik sorot mata yang lelah namun tenang itu. Di kantor, rekan-rekan Laras mulai heran. Ia sering absen dari meeting penting, bahkan menolak proyek dengan bayaran fantastis. Ayahnya, Pak Arman, seorang pengusaha tambang batu bara, mulai curiga. Ia memanggil Laras ke rumah besar mereka di kawasan elit. Namun Laras hanya menjawab singkat. "Aku butuh tenang, yah." Ucapan itu membuat Pak Arman naik pitam. Ia menganggap putrinya mulai gila. Apalagi saat mendengar kabar dari sopirnya bahwa Laras sering terlihat duduk bersama pengemis tua. Suatu malam, hujan deras mengguyur kota Malang. Petir menyambar langit, dan angin menderu tajam. Tapi Laras tetap nekat datang ke taman itu. Payung di tangan dan mantel hujan menutupi tubuhnya. Di bawah pohon besar, Wibowo tetap duduk di tempat biasa. Basah kuyup, tubuhnya menggigil. Namun ia tetap menolak pindah. Laras memaksanya berteduh, tapi Wibowo menolak dengan suara pelan. "Tempat ini satu-satunya yang tidak menghakimi aku." Perkataan itu membekas dalam hati Laras. Esoknya, ia membelikan Wibowo jas hujan dan termos besar berisi kopi hangat. Saat memberikannya, ia berkata, "Aku nggak peduli masa lalu Bapak. Tapi aku tahu, Bapak bukan orang sembarangan." Wibowo tertawa kecil. Suara tawa yang berat, namun getir. Ia menjawab, "Semua orang pasti punya cerita. Tapi kadang, tidak semua cerita pantas didengar dunia." Hari-hari selanjutnya, Laras seperti terhipnotis. Ia membaca ulang buku-buku filsafat, mulai menulis catatan harian, dan bahkan menghapus beberapa akun sosial medianya. Ia merasa hidup mewahnya dulu hanya tempurung kosong. Tapi di sisi pria tua itu, ia menemukan makna. Namun, perubahan Laras tak luput dari pengamatan media. Seorang wartawan infotainment yang juga teman kuliahnya, menangkap foto Laras dan Wibowo tengah duduk berdua di taman. Foto itu viral dalam semalam, dengan judul sensasional. "Pengacara cantik ditinggal tunangan, kini jadi dekat dengan pengemis misterius." Keesokan harinya, Laras diserbu kamera saat keluar dari kantornya. Mikrofon-mikrofon menyorot wajahnya. Ia bungkam. Tapi yang membuatnya terpukul bukan media, melainkan pesan dari mantan tunangannya. "Terima kasih sudah mempermalukan keluargaku." Di taman itu sore harinya, Laras duduk dengan mata sembab. Wibowo memandangnya lama, lalu berkata, "Kalau kamu nggak siap dihina karena membela orang seperti aku, jangan kembali besok." Laras menoleh. Ia tidak menjawab. Tapi air matanya yang jatuh tanpa suara cukup jadi bukti bahwa ia akan kembali esok pagi. Pagi itu, suasana Jalan Ijen tak seperti biasa. Ada rasa canggung yang menyelimuti taman kecil tempat Wibowo biasa duduk. Laras membawa sebuah map berisi dokumen tua dan potongan koran yang ia kumpulkan semalaman. Ia tidak tidur. Setelah insiden viral itu, ia memutuskan mencari tahu siapa sebenarnya Wibowo. Rasa ingin tahunya bukan lagi sekadar penasaran, tapi sudah menjelma menjadi dorongan batin yang dalam, seakan jiwanya berhutang sesuatu. Ia memulai dari fotokopi KTP yang sempat ia lihat sekilas waktu Wibowo mengembalikan dompet dulu. Nama lengkapnya, Wibowo Nugroho. Sebuah nama yang pernah ia dengar, entah di mana. Saat ia mencarinya di perpustakaan digital kampus tempat ia dulu kuliah, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Wibowo Nugroho, mantan dosen filsafat yang pernah dijuluki orator jiwa di Universitas Negeri Malang, tiba-tiba hilang dari dunia akademik lebih dari 15 tahun lalu. Alasan pengunduran dirinya tidak pernah diumumkan ke publik. Hanya satu kalimat pendek dalam surat resmi,
mengundurkan diri karena alasan pribadi yang tidak dapat dijelaskan. Hari itu, Laras duduk di samping Wibowo dan memperlihatkan hasil temuannya. Wibowo tidak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum, lalu menutup map itu pelan-pelan. Kalau kamu sudah tahu, kamu pasti juga tahu kenapa aku memilih diam, katanya pelan, matanya menerawang jauh. Laras tidak memaksa, tapi ia tahu, di balik kalimat itu ada luka besar yang belum sembuh. Ia memilih mendengarkan, meski tanpa suara. Dalam dunia hukum, Laras biasa bersuara lantang. Tapi di hadapan Wibowo, ia belajar bahwa kadang keheningan justru lebih nyaring daripada argumen apapun. Namun dunia luar tak sehening itu. Wartawan terus mengejar. Ayahnya mengirim pesan marah dan mengancam mencabut seluruh hak warisan jika Laras tak menghentikan hubungan memalukan itu. Bahkan, seorang rekan kerja mulai menyebar gosip bahwa Laras sedang mengalami gangguan jiwa akibat tekanan kerja. Di balik layar, mantan tunangannya yang bernama Dimas ternyata menghubungi seorang detektif swasta, menyuruhnya menyelidiki masa lalu Wibowo lebih dalam. Dimas tak percaya bahwa seorang pria jalanan bisa membuat Laras meninggalkannya begitu saja. Sore itu, saat langit mendung menggantung di atas Malang, Wibowo akhirnya buka suara. Ia menatap Laras dan berkata dengan lirih, "Dulu, aku pernah punya segalanya. Gelar, keluarga, hormat. Tapi satu kesalahan membuat semuanya hancur." Laras menunggu. Tapi Wibowo hanya menggeleng, seolah kata-kata tak cukup menjelaskan. Laras merasakan getaran aneh di dadanya. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, ini belum setengah dari kisah sebenarnya. Dan entah kenapa, ia makin ingin tahu, bukan untuk mengorek masa lalu, tapi untuk memahami luka yang membuat seseorang memilih diam selama 15 tahun. Malam itu, Laras tidak bisa tidur. Suara hujan yang menetes di atap kosan menyatu dengan pikirannya yang gaduh. Di hadapannya, kertas-kertas dari hasil penelusuran tentang Wibowo berserakan di meja. Ia menemukan nama istri dan anak Wibowo dalam salah satu artikel lawas. Sebuah laporan kecelakaan tragis di Tol Pandaan Malang. Mobil keluarga itu ringsek dihantam truk besar. Istrinya meninggal di tempat. Anak semata wayangnya dalam kondisi kritis dan akhirnya tidak selamat. Tapi yang paling menyayat hati adalah, Wibowo mengemudi mobil itu dalam keadaan setengah sadar karena terlalu lelah dan habis minum obat penenang. Besoknya, Laras tak langsung ke taman. Ia pergi ke pemakaman umum tempat keluarga Wibowo dimakamkan. Di bawah hujan rintik, ia berdiri di depan dua nisan kecil yang mulai rapuh dimakan waktu. Di sana, ia baru mengerti arti keheningan yang selalu menyelimuti pria itu. Wibowo tidak hanya kehilangan keluarga. Ia kehilangan alasan untuk hidup. Siangnya, Laras kembali ke taman dan duduk di samping Wibowo tanpa membawa apapun. Wajahnya pucat, matanya berkaca, tapi ia tetap diam. Setelah beberapa saat, Wibowo bertanya, "Kamu sudah tahu, kan?" Laras hanya mengangguk. Dan untuk pertama kalinya, Wibowo bercerita. Ia bercerita tentang hari itu, bagaimana ia baru saja menyelesaikan seminar, tertidur di kampus karena kelelahan, lalu dijemput istrinya yang khawatir. Ia memaksa menyetir sendiri meski dilarang. Di tengah jalan, ia kehilangan fokus. Dalam sekejap, hidupnya hancur. Setelah pemakaman, ia dipecat. Disalahkan oleh keluarga mendiang istrinya. Ia mencoba bunuh diri, gagal. Sejak itu, ia memutuskan menghilang. Tak ingin dunia mengingatnya. Ia merasa tidak layak diberi kesempatan kedua. Laras terdiam. Hanya suara angin yang lewat. Tapi kemudian ia menjawab dengan suara serak. "Bapak masih hidup, itu tandanya Allah belum selesai menulis cerita Bapak." Wibowo tertawa kecil. Tapi tawanya pahit. "Dunia tidak menerima orang seperti aku lagi," katanya. Namun Laras membalas, "Mungkin dunia memang tidak. Tapi aku ingin belajar dari Bapak. Bukan karena belas kasihan, tapi karena aku merasa selama ini hidupku palsu. Dan Bapak satu-satunya orang yang membuat aku merasa hidup." Tanpa mereka sadari, dari kejauhan seseorang memotret adegan itu dengan kamera zoom panjang. "Dimas,
dengan ekspresi marah dan luka yang dalam. Ia mengirim foto itu ke ayah Laras. Tak butuh waktu lama. Laras menerima pesan ancaman langsung dari sang ayah. Jika kau tidak memutuskan hubungan dengan orang itu sekarang juga, anggap kamu bukan anakku lagi. Namun ancaman itu justru menegaskan satu hal dalam hati Laras. Dunia ini memang tak adil. Tapi jika seseorang seperti Wibowo yang sudah kehilangan segalanya masih bisa memilih untuk tidak mencuri, tidak merampas, tidak mengeluh, maka mengapa ia harus takut kehilangan harta dan status? Hari itu, Laras tidak pulang ke kos. Ia ikut duduk bersama Wibowo hingga malam, berbagi roti, cerita, dan keheningan. Namun di balik itu semua, ada sesuatu yang belum diungkap Wibowo. Sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih besar dari sekadar tragedi keluarga. 3 hari setelah malam panjang itu, Wibowo tak terlihat di tempat biasanya. Kursi taman kosong. Daun-daun terembesi gugur pelan di tempat ia biasa duduk bersila. Laras mondar-mandir. Gelisah. Ia bertanya pada tukang parkir, pedagang kaki lima, bahkan tukang sapu jalan, tapi semua menggeleng. Seolah Wibowo menghilang begitu saja. Hatinya dicekam kecemasan yang tak bisa dijelaskan. Apakah sesuatu telah terjadi? Sore harinya, Laras menerima amplop coklat tanpa nama di depan kosnya. Di dalamnya hanya satu foto tua dan sepucuk surat bertuliskan tangan. Dalam foto itu, tampak Wibowo berdiri di sebuah aula kampus, memegang mikrofon, diapit oleh beberapa mahasiswa, dan di antara mereka, Laras. Masih muda, mengenakan seragam SMA saat menjadi peserta seminar terbuka. Ia tidak ingat peristiwa itu, tapi surat yang menyertainya menjelaskan semuanya. Laras, kamu mungkin tidak ingat, tapi dulu, saat SMA, kamu pernah bertanya padaku di seminar, apa makna hidup menurut Bapak? Dan aku menjawab, makna hidup ada pada siapa yang kita bahagiakan, bukan siapa yang memuja kita. Jawaban itu tidak hanya untukmu, tapi juga untuk diriku sendiri. Tapi aku gagal membahagiakan keluargaku. Maka sejak itu, aku menutup hidupku, karena aku pikir aku tidak pantas lagi bicara tentang kebijaksanaan. Tapi kehadiranmu membangkitkan sesuatu yang sudah lama mati dalam diriku. Bukan hanya keberanian, tapi juga rasa bahwa aku masih bisa memberi makna, meski kecil. Terima kasih telah melihat aku sebagai manusia, bukan sebagai bekas kesalahan. Laras menutup surat itu dengan tangan gemetar. Air matanya tak terbendung. Di balik semua luka dan kehilangan, ada cahaya yang tak pernah padam, dan ia melihatnya di diri Wibowo. Ia menyadari, sejak lama, hidupnya kosong bukan karena tidak punya uang atau pencapaian, tapi karena tidak pernah sungguh-sungguh memaknai siapa dirinya dan untuk apa ia hidup. 3 minggu berlalu. Laras mendirikan sebuah lembaga bantuan hukum untuk tunawisma dan korban stigma sosial. Namanya Ruang Pulih Wibowo. Dan pada hari peresmian, saat semua orang sibuk menyambut wartawan dan relawan, seorang pria tua berdiri di kejauhan, bersih, rapi, dengan setelan jas sederhana. Laras melihatnya dari jauh, dan senyum mereka saling bertemu di udara. Ia tahu, Wibowo tidak pergi. Ia hanya kembali menjadi dirinya yang dulu, dengan versi yang lebih damai. Namun malam harinya, saat Laras kembali ke taman tempat mereka biasa duduk, ia menemukan sebuah buku lusuh terselip di balik bangku. Di dalamnya, catatan tangan Wibowo berjudul, Mengenal Diri Lewat Kehilangan. Di halaman terakhir, tertulis satu kalimat, yang kehilangan segalanya bukan berarti kehilangan harga diri. Tapi yang punya segalanya belum tentu tahu siapa dirinya. Dan di bawahnya, sebuah inisial kecil, WN.